Halo guys, kembali lagi bersama Berkah Channel. Channel berbagi trik dan tips seputar dunia otomotif. Nah, kali ini saya kedatangan sepeda motor Yamaha YT 115cc. Keluhannya ada di bawah bagian mesin ya guys. Di bagian mesin ini kedapatan keluaran oli. Di sini ada rembesan oli. Kalau dibiarkan dalam satu malam, biasa diparkir itu ya olinya menetes guys. Nah, di sini saya lihat emang di bagian bawah sini terdapat banyak rembesan oli. Dan saya konfirmasi di sini ada pemberian oli pada rantai, tapi ownernya bilang tidak. Rantainya kering pun juga ada netes oli dan olinya juga bersih. Nah, kemungkinan besar di bagian sini ada oli mesin yang rembes menetes di bawah ya guys. Nah, tidak berlama-lama lagi, langsung kita bongkar saja bagaimana cara pembongkarannya. Dari awal kita bongkar sampai kita cek bagian mana yang keluar oli dan kita pasang kembali. Untuk langkah-langkahnya saksikan terus video ini sampai selesai, jangan sampai di skip-skip, takut gagal paham. Video ini saya peruntukkan khususnya untuk mekanik pemula atau kawan-kawan yang pengen buka sendiri di rumah, juga boleh ikutin langkah-langkah video ini. Di dalam langkah-langkah video ini juga banyak trik dan tipsnya. Dari penggantian seal-sealnya juga dapat dari video ini. Pembukaran atau buka gear depan juga bisa langsung nanti saya konfirmasi di video ini. Jadi kita satu video teman-teman bisa dapat beberapa trik dan tips untuk mau mengganti bagian-bagian part yang ada di sebelah bak magnet. Nah, pertama-tama teman-teman cukup membuka pin ya, pin as operan sama baut 10 yang ada di bagian as operan gigi. Nah, seperti ini ya guys. Kalau untuk motor jenis RX ini dia punya 2 as. Kalau biasanya kita motor bebek itu kan hanya satu untuk as operannya. Itu udah memang dari pabrikannya itu teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal membuka dulu baut 10-nya sampai lepas. Nah, setelah lepas seperti ini, teman-teman tinggal tarik saja di luar. Itu nariknya berbarengan ya teman-teman ya. Kalau agak lengket, teman-teman bisa bantu congkel sedikit menggunakan obeng di bagian as operannya. Nah, dicongkel aja berbarengan, jangan sampai bersilang teman-teman ya. Oke. Nah, cukup mudah kan seperti ini. Nah, inilah operannya yang sudah kita copot. Kita sisihkan saja, kita lanjut ke pembongkaran baknya. Untuk membuka baknya ini teman-teman tidak susah ya, tinggal buka aja baut-baut yang ada di bagian bak ya. Tinggal buka aja semua bautnya. Karena motor ini masih belum diganti bautnya, masih bawaan baut pabrikan, teman-teman tinggal buka menggunakan baut obeng. Tapi tidak bisa menggunakan obeng biasa, teman-teman harus menggunakan obeng ketok seperti ini atau obeng pukul. Nah, obeng seperti ini juga teman-teman perhatikan matanya ya, soalnya dia ada mata yang halus dan juga ada mata yang tebal. Jadi kalau kita baut yang ada di bak magnet motor ini itu menggunakan obeng yang tebal matanya ya teman-teman ya. Untuk cara menggunakannya mungkin teman-teman sini sudah paham semua lah ya. Untuk cara menggunakan obeng ini tinggal dipukul aja bagian belakang obengnya dan obengnya akan mengejut baut-baut yang ingin kita buka. Tapi kalau ada juga teman-teman yang motornya sudah diganti baut L atau kunci baut menggunakan kunci T, itu juga bisa lebih mudah, tidak perlu menggunakan obeng ketok ini. Teman-teman cukup menggunakan kunci T atau kunci L bagi bautnya yang sudah diganti. Tapi karena ini bautnya masih orisinil, kita masih menggunakan obeng ya teman-teman. Nah, setelah bautnya terbongkar semua, teman-teman tinggal buka aja bagian bak ini, sudah tidak ada pengikat lagi. Oke, tinggal ditarik saja teman-teman ya. Nah, ternyata di dalam sini tidak terlalu kotor ya. Cuman hanya ada rembesan-rembesan oli ya. Dan ini magnetnya teman-teman ya, tapi kita sekarang tidak membahas magnet dan yang ada di dalam magnet, kita hanya mencari rembesan pada sepeda motor ini. Nah, di bagian ini saya lihat di bagian as operannya itu terdapat banyak tumpukan kotoran dan di as gearnya juga saya lihat ada basahan oli.
Nah, mungkin di bagian salah satu part di sini sudah ada yang rusak, mungkin di seal as gear, bisa juga di seal as operan, dan bisa juga di seal as penekan kopling. Untuk melihat seal di bagian as gear, kita harus membuka gearnya dulu ya teman-teman ya, gear kecil. Untuk membuka gear kecil itu hanya mengendorkan pin atau lipatan pin, lalu kita buka bautnya. Untuk membukanya kita menggunakan kunci yang besar ya, yang di sini saya menggunakan kunci 27 ya teman-teman ya. Nah, ketika kita memutarkan, bagaimana caranya biar tidak ikut berputar gearnya teman-teman? Jika tidak mempunyai tool khusus, teman-teman bisa menggunakan bos seperti ini ya, cukup diganjal di mata gear depan, terus yang satunya ditahan di bagian rangka ya teman-teman ya. Sangat mudah sekali. Nah, setelah bautnya terbuka, teman-teman tinggal copot aja gear depannya. Setelah teman-teman copot, teman-teman lihat apakah seal as gearnya masih bagus atau seal as gearnya sudah rusak. Teman-teman tinggal lihat. Jika sealnya sudah rusak, teman-teman tinggal copot dan ganti yang baru. Nah, untuk pergantian seal ini teman-teman pastikan menggunakan part yang asli, karena part yang asli dia lebih tahan terhadap gesekan, kualitas bahannya lebih bagus. Nah, maksud saya seal yang di dalam sini ya teman-teman ya. Nah, untuk membuka sealnya di sini teman-teman nanti bisa copot dulu bosnya. Setelah copot bosnya, teman-teman bisa congkel sealnya. Dan untuk pemasangannya begitu juga, kebalikan dari pembongkaran. Nah, tapi saya lihat di sini tidak ada rembesan oli ya teman-teman ya. Untuk di bagian as gearnya sangat bersih ya. Sealnya juga masih bagus. Nah, saya juga periksa di bagian seal di bagian as operan. Nah, kalau untuk meriksa seal di bagian as operan, teman-teman cukup membuka pin pada as operan ya. Ada pin C dan juga ada ring. Nah, di as ini dia ada seperti parit gitu. Fungsinya pin ini buat menahan as biar tidak tertekan di dalam ketika teman-teman tersenggol atau jatuh di bagian sebelah kiri ya. Nah, karena kalau tidak ada pin di bagian penahan di situ, resikonya sangat besar ya teman-teman ya. Nanti di bagian dalam bagian kopling sana dia akan lepas dan mengakibatkan kendaraan teman-teman tidak bisa di persneling atau dioper gigi. Nah, untuk 3 seal yang ada di sini saya lihat sangat bagus semua ya teman-teman ya. Nah, setelah saya periksa dari seal as gear, seal as kopling, seal operan, nah ternyata bocornya tuh ada di atas sini ya teman-teman ya penyebabnya. Nah, di atas sini, ini yang bagian kuning ini, itu bahannya plastik dan juga ada 3 baut. Nah, sepertinya di bagian sini tuh udah rusak, di bagian packingnya udah rembes. Jadi kita buka saja dan kita pastikan di bagian situ. Nah, ini sudah saya buka dan saya sudah lihat benar bagian sini sudah rembes ya teman-teman ya. Di bagian penutupnya ini juga tadi udah saya bersihkan. Nah, berarti oli yang keluar dari sepeda motor ini tuh ada disebabkan oleh di bagian penutup yang warna kuning ini, disebabkan oleh packingnya sudah haus atau sudah longgar. Cukup kita ganti aja. Jika teman-teman tidak ada packingnya, teman bisa menggunakan lem gasket untuk menutupi pori-pori rembesan oli. Alangkah baiknya teman-teman mengganti packingnya. Jikalau bisa teman-teman bikinkan dari kertas biasa, dari kertas obat nyamuk atau kertas bekas-bekas ban dalam juga mungkin bisa untuk membantu, tapi dengan harus menggunakan dilem gitu ya teman-teman ya, lem packing atau gasket. Tapi di sini saya mengganti baru ya teman-teman ya. Kebetulan di tempat saya juga ada suku cadangnya atau packingnya. Nah, sebelum teman-teman mengganti yang baru, teman-teman copot aja dulu packing yang lama, dibersihkan. Bisa menggunakan pisau seperti saya ini, bisa juga menggunakan cutter atau sejenisnya. Intinya jangan sampai melukai bagian crankcase mesin, hanya membuang packing-packing yang tersisa. Pastikan packing ini tidak ada yang tersisa sedikit pun ya teman-teman ya. Lalu teman-teman amplas untuk menghaluskan dinding ini biar tidak mengganjal ketika kita pasang packing yang baru. Nah, teman-teman bisa menghamplasnya menggunakan hamplas 400 atau 360. Nah, untuk di bagian tutupnya juga teman-teman hamplas
sampai benar-benar bersih sebelum memasang perpak yang baru untuk menghindari kebocoran. Nah, setelah bersih, bersihkan semuanya. Setelah bersih, lalu kita pasang packing yang baru. Untuk pemasangannya, kita harus menggunakan lem gasket untuk memastikan bahwa ketika kita kencangkan bautnya nanti dia benar-benar press menempel di pori-pori bagian crankcase-nya ini untuk menghindari kebocoran. Ya, tinggal tempelkan saja, tidak perlu diapa-apain, teman-teman. Tinggal tempelkan, tinggal ditutup kembali bagian penutupnya, lalu teman-teman baut seperti pemasangannya tadi. Ya, seperti itulah ya teman-teman ya. Oke, setelah kita pasang, nanti kita pastikan semuanya dalam keadaan bersih sebelum melakukan proses perakitan bagian baknya. Untuk memasang gear depan itu seperti pembongkaran tadi ya teman-teman ya. Teman-teman masukkan gearnya, lalu pasang ringnya dan kencangin bautnya. Untuk mengencanginya pastikan benar-benar kencang agar tidak terjadi copot atau lepas gear depan ketika teman-teman mengendarai sepeda motor teman-teman. Dan pastikan pinnya harus dilipat di bagian murnya untuk memastikan mur benar-benar terkunci. Ini salah satu yang harus safety ya teman-teman lakukan ya. Jangan sampai tidak dikunci, sangat berbahaya sekali. Nah, setelah semuanya terpasang, pinnya juga sudah terpasang, lalu kita tutup kembali menggunakan tutup bak kopling, bak magnetnya teman-teman ya, bukan bak kopling. Oke. Nah, setelah ditutup seperti ini, teman-teman tinggal pasang semua bautnya lagi dan prosesnya sudah selesai. Tapi jangan lupa semua bagian baut itu terkunci dengan kuat ya teman-teman, karena motor ini bergetar. Getarannya itu bisa mengakibatkan baut-baut pada bodi motor teman-teman cepat longgar kalau tidak kencang ya teman-teman ya. Itu sangat berisiko sekali. Nah, setelah semuanya terpasang dan pastikan semua baut-bautnya kencang dan pinnya juga sudah terpasang, motornya sudah selesai.
Nah, beginilah proses dari awal pembongkaran sampai pemeriksaan dan pemasangan part yang akan diganti. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan pastinya di subscribe.